Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Mirza, selaku dosen pembimbing kami, yang senantiasa memberikan arahan yang luar biasa kepada kami semua. Dan yang kami hormati juga untuk teman-teman peserta dan narasumber yang telah hadir di tengah-tengah kita, serta teman-teman mahasiswa yang berbahagia. Selamat datang di acara seminar kita malam hari ini, yaitu Amazon Guardian Camp dan mengatasi deforestasi hutan Amazon. Di seminar malam hari ini, teman-teman bisa memperhatikan poin-poin penting yang akan disampaikan oleh pembicara kita malam hari ini. Dan karena topik kita malam hari ini sangat menarik tentunya, dan banyak insight-insight baru yang kita bisa pelajari bersama. So, tanpa berlama-lama lagi, kita undang saja moderator kita malam hari ini untuk silakan maju ke depan. Boleh tepuk tangan berjalan. Terima kasih kepada MC Alef dan juga Alvin. Perkenalkan, saya Sheila Safa. Di sini sebagai moderator dalam tema Deforestation Amazon Guardian Campaign, mengatasi deforestasi hutan Amazon. Tanpa berlama-lama, langsung saja saya persilakan kepada pembicara. Kak Dian Shinda Harsari. Selanjutnya Kak Nurul Walia Ramadhani. Selanjutnya Kak Sarah Maulida. Melanie Putri. Kayola Mustika Andana. Baik, langsung saja kita mulai. Dipersilahkan kepada Pak Dian sebagai pembicara pertama untuk mempresentasikan. Sebelumnya terima kasih kepada moderator. Di sini izinkan saya untuk mempresentasikan tentang judul kami yang berjudul Amazon Guardian Campaign ini, cara mengatasi deforestasi hutan Amazon. Boleh slide selanjutnya. Di sini saya akan membacakan tentang latar belakangnya terlebih dahulu ya. Jadi hutan Amazon itu merupakan ekosistem hutan hujan terbesar di dunia dengan luas 5,5 juta kilometer persegi dan juga meliputi 9 negara Amerika Selatan. Nah, negaranya itu ada Brazil, Peru, Kolombia, Venezuela, Ekuador, Bolivia, Guyana, Suriname, dan juga Guyana Prancis. Nah, di hutan Amazon ini merupakan salah satu ekosistem paling penting di dunia yang menyimpan karbon terbesar, gitu. Karena dia juga menjadi paru-paru bumi dan juga mendukung keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Nah, hutan ini juga mengatur suhu bumi yang dimana menyediakan sekitar 20% cadangan oksigen dunia, dan hutan Amazon ini juga mampu untuk menyerap 2,2 miliar karbon dioksida yang menyebabkan peningkatan suhu bumi, kayak gitu. Dan selain itu, hutan Amazon juga memiliki sungai sepanjang 4.100 juta yang mengalirkan sekitar 15-16% air ke lautan. Dan kawasan ini itu menggambarkan biologis reservoir yang paling kaya dan juga paling bervariasi di dunia. Kita next ke isunya. Seperti yang kita tahu, kalau misalkan di beberapa tahun terakhir ini kawasan hutan Amazon itu menghadapi tekanan yang lumayan serius ya. Karena di sini ada akibat dari deforestasi, kebakaran hutan, dan juga degradasi ekologis yang meningkat sangat pesat di setiap tahunnya, kayak gitu. Dan juga pemantauan dari lembaga penelitian Brazil itu menunjukkan bahwa pada periode Agustus 2024 sampai dengan Juli 2025, Amazon itu kehilangan sekitar 5.796 km persegi wilayah hutan, kayak gitu. Nah, kebakaran ini juga menjadi ancaman yang semakin mendominasi. Dari sepanjang tahun 2024 aja tuh
Amazon Brasil itu mencatat sekitar 140.328 titik api yang lebih dari 3 juta hektar hutan diperkirakan telah terbakar hingga bulan Oktober di tahun 2024. Nah, kebakaran ini itu nggak hanya merusak pohon-pohon sekitar aja, tapi juga menciptakan degradasi progresif yang melemahkan hutan gitu, dan mengurangi kemampuan penyerapan dari karbon dioksida sendiri di hutan Amazon ini. Nah, meningkatnya kebakaran berikutnya juga sangat tinggi jadinya gitu. Dan juga Amazon bahkan menunjukkan gejala berubah dari carbon sink menjadi carbon surge, dan sebuah peringatan kritis dalam upaya mitigasi perubahan iklim global. Nah, di sebelah kiri ini kita punya ada grafik yang dimana source-nya sendiri udah ada tertera ya dari Amazonnya langsung. Jadi di sebelah kiri ini ada grafik perbandingan deforestasi tahunan di Amazon untuk bulan Agustus, dan yang sebelah kanan ini ada data dari Januari hingga Agustus untuk beberapa tahun terakhir. Nah, bisa dilihat dari sini grafiknya itu makin menurun, semakin tahun semakin menurun. Dari yang tahun 2002 itu kan lumayan ya, ada 7.000 ini tuh wilayah ya, kilometer persegi. Terus di tahun 2024 dia menurun sampai ke 503 km persegi wilayahnya. Nah, terus juga melihat dari kompleksitas tersebut, muncullah nih inisiatif Amazon Guardians Campaign ini, yaitu program perlindungan dan pengawasan hutan berbasis masyarakat, teknologi dan juga kemitraan lintas sektor. Nah, kampanye ini dirancang untuk memperkuat pemantauan lapangan, terus juga meningkatkan kapasitas komunitas penjaga hutan, memperluas edukasi publik juga, serta mendorong advokasi kebijakan berbasis bukti gitu. Dan juga dengan kondisi deforestasi yang masih fluktuatif dan kebakaran yang meningkat dalam 15 bulan terakhir ini, kampanye ini tuh menjadi upaya yang lumayan strategis ya untuk mendesak dan juga menahan laju kerusakan Amazon sekaligus menjaga stabilitas iklim global kayak gitu. Mungkin nextnya bisa saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Dian. Langsung saja saya lanjutkan pada pembicaraan kedua Kardinal Aulia Ramadhani. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Kemudian melanjutkan slide dari sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai pentingnya program kampanye. Di sini mengenai deforestasi, yang pertama ada dari deforestasi merupakan masalah sosial sampai dengan masalah politik, bukan hanya masalah dari teknis ekologi saja. Kemudian pentingnya program kampanye ini juga untuk meningkatkan kesadaran dan juga kemauan publik untuk bertindak. Ya, untuk bertindak sebagai apa? Untuk bertindak sebagai masyarakat atau guardian yang akan sadar akan keamanan hutan kita. Hutan yang ada di Brazil. Kemudian juga ada kebijakan dan penegakan hukum yang membutuhkan legitimasi sosial, dan juga menjangkau komunitas lokal yang menjadi kunci perlindungan hutan. Kemudian juga kampanye ini meningkatkan tekanan terhadap industri dan juga pasar global. Dan yang terakhir, untuk mengkonsolidasikan kolaborasi multisektor ya. Kemudian dari pendekatan kampanye ini ya, pendekatan komunikasi melalui kampanye bukan hanya pelengkap, tetapi komponen inti dalam penyelesaian masalah deforestasi Amazon. Karena kampanye ini mampu yang pertama mengubah perilaku, kemudian membangun dukungan publik, dan juga menciptakan tekanan politik dan pasar, serta menguatkan komunitas lokal hingga memastikan solusi teknis dapat berjalan dengan efektif. Nah, kemudian di sini juga ada tujuan kampanyenya yang terbagi menjadi dua. Yang pertama ada tujuan umum. Program Amazon Guardians Campaign ini bertujuan untuk meningkatkan perlindungan dan pengelolaan berkelanjutan hutan Amazon melalui penguatan kesadaran publik, partisipasi komunitas, pengawasan berbasis teknologi, dan advokasi kebijakan dalam rangka menekan laju deforestasi serta degradasi hutan yang meningkat dalam 15 bulan terakhir. Nah, kemudian juga di sini ada tujuan
spesifik ya yang sudah kami jabarkan melalui tabelnya. Di mana indikator-indikator ini yang pertama fokusnya itu terhadap area yang rawan deforestasi. Yang kemudian melibatkan lebih banyak penjaga hutan berupa komunitas. Kemudian juga ada kampanye digital yang kita buat sebagai bentuk edukasi publik, dan kemudian ada penanaman kembali dan restorasi ekosistem untuk mencegah deforestasi ini. Dan yang terakhir ada advokasi berkelanjutan. Kemudian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Kak Nur Amalia. Boleh dilanjut selanjutnya kepada Pak Sarah Maulidia. Baik, melanjutkan materi Alda yang tadi, di sini untuk kampanye Amazon Garden Campaign pastinya berkaitan dengan komunikasi lingkungan. Nah, komunikasi lingkungan ini diterapkan untuk menginformasikan kondisi kritis hutan Amazon, khususnya pada peningkatan deforestasi dalam 15 bulan terakhir, di mana dalam membangun dukungan bagi komunitas penjaga hutan yang nantinya akan menjadi aktor utama di dalam lapangan. Nah, berkaitan dengan kampanye ini juga berkaitan dengan beberapa prinsip komunikasi. Yang pertama, penggunaan data ilmiah yang valid dan juga kredibel, lalu transparansi harus informatif berupa membangun kepercayaan publik, dan juga pastinya relevansi pesan atau pesan yang lain itu harus berkesinambungan dengan isu-isu yang akan diangkat. Nah, adapun kampanye ini juga menerapkan storytelling untuk menghadirkan narasi yang emosional. Nah, di mana itu bisa mengambil simpati publik untuk mengikuti kampanye ini. Nah, adapun sustainability yang bisa diterapkan di dalam kampanye ini, yang pertama ada 3 pilar. Yang pertama ada pilar lingkungan atau environmental sustainability. Ini menekankan pada perlindungan ekosistem Amazon melalui pengurangan deforestasi, untuk pemulihan kawasan yang rusak, dan juga penguatan peran penjaga hutan sebagai garda terdepan konservasi. Nah, pilar yang kedua itu mencakup pilar sosial atau social sustainability. Untuk fokusnya ini pada pemberdayaan komunitas lokal dan juga masyarakat adat, di mana peningkatan kapasitas serta perlindungan hak-hak sosial mereka yang sebagai penjaga hutan tradisional. Yang terakhir ada pilar ekonomi atau economic sustainability. Ini untuk mengupayakan pendanaan kampanye yang stabil, berkelanjutan bagi garden lokal maupun peluang ekonomi hijau tanpa merusak hutan. Nah, untuk melaksanakan kampanye ini juga kita memakai satu teori, yaitu teori of planned behavior atau TPB, yang menyatakan bahwa perilaku seorang itu ditentukan oleh niat atau intention yang dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku. Jadi ketika seorang mau melaksanakan kampanye ini, pertama-tama yang harus didasari itu adalah niat dari orang itu sendiri untuk membentuk sikap positif terhadap pelestarian hutan Amazon. Next slide. Nah, untuk target dari kampanye itu ada 3 kategori. Yang pertama ada audiens primer, mencakup publik global peduli lingkungan yang berusia 18 sampai 40 tahunan. Lalu ada donatur internasional dan pendukung keuangan. Lalu yang ketiga ada komunitas lokal dan juga penjaga hutan. Nah, adapun untuk audiens sekundernya ada komunitas nasional dan regional seperti negara Brazil dan negara Amazonas. Lalu ada media nasional dan internasional, dan juga ada influencer lingkungan serta aktivis digital. Nah, untuk audiens pendukungnya seperti akademisi dan juga peneliti hutan tropis, lalu juga ada institusi pendidikan, komunitas pencinta alam, dan aktor enthusiast. Nah, untuk sebelum melakukan kampanye itu pastinya dibutuhkan sebuah analisis berupa analisis SWOT atau SWOT yang mencakup ada strength atau kekuatan. Nah, dalam kekuatan itu didukung komunitas penjaga hutan lokal yang udah expert di bidang lingkungan, yang sudah sering banget melakukan kampanye di hutan seperti itu.
Lalu untuk media atau teknologi yang digunakan berupa satelit ataupun drone, dan juga pastinya harus memiliki dukungan publik global terhadap isu lingkungan di Amazon ini. Nah, untuk narasi yang nantinya akan disampaikan kepada publik pada kampanye itu harus memiliki narasi yang kuat untuk menyentuh aspek sosial, budaya, dan juga ekologi. Adapun setelah kita menganalisis kekuatan, adapun juga ada kelemahannya. Nah, untuk kelemahannya sendiri, yang pertama berkaitan dengan pendanaan yang tidak stabil ataupun tidak berkelanjutan. Adapun juga akses ke lapangan atau ke hutan Amazon sendiri itu seringkali sulit dan juga sangat beresiko. Lalu ada juga keterbatasan literasi digital sebagian komunitas lokal. Dan yang terakhir ada kampanye juga menghadapi perbedaan bahasa budaya antar wilayah di Amazon sendiri. Nah, adapun juga peluang atau opportunities ini untuk meningkatnya tren global, sustainability, dan juga ESG atau environment, sosial, dan juga governance. Nah, untuk peluang sendiri juga kita dapat dukungan dari media internasional terhadap isu deforestasi ini. Dan peluang lainnya juga kita memanfaatkan kemajuan teknologi, monitoring lingkungan, serta potensi kemitraan dengan NGO, pemerintah, dan juga sektor swasta. Yang terakhir ada threat atau ancaman. Nah, ancaman sendiri kita ini yang pertama ada aktivitas penembakan ilegal yang sangat sering kita jumpai dan juga mafia kayu yang semakin agresif. Lalu ada tekanan politik dan juga ekonomi dari pihak yang diuntungkan dari deforestasi ini. Disinformasi yang dapat melemahkan kampanye, dan yang terakhir adanya perubahan iklim yang mempercepat kerusakan ekosistem di Amazon. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kembali ke Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Sarah. Selanjutnya boleh Kak Melani Lutfi. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator sudah memberikan kesempatan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan terkait dengan campaign dari Guardian Campaign ini. Nah, di sini kita mempunyai tagline yang akan kita angkat dari campaign kita, yaitu ada Protect the Amazon, Protect our future. Nah, dari tagline ini, campaign ini tuh menegaskan bahwa menjaga Amazon berarti menjaga keberlangsungan hidup manusia, karena kurang lebih sudah ada peningkatan dari yang mengkhawatirkan ya, perubahan mengkhawatirkan dari hutan tutup yang kurang lebih dari berapa ya? Kurang lebih di jutaan hektar tutupan hutan yang tidak mengalami perubahan, seperti itu. Nah, kita mengangkat tagline ini agar individu kita dapat berperan lebih untuk melalui penyebaran informasi dan juga dukungan terhadap konservasi, serta mendorong praktik dan juga kebijakan yang menghentikan deforestasi. Dan melindungi Amazon hari ini adalah investasi juga bagi masa depan kita dan juga generasi berikutnya. Boleh next selanjutnya. Nah, di sini ada strategi framing yang akan kita lakukan. Yang pertama ada loss framing, gain framing, ethical, dan juga moral framing. Nah, untuk loss framing adalah menekankan kerugian bila tidak dilakukan sekarang. Nah, kalau misalkan kita tidak melakukan perubahan dari yang sudah terjadi di hutan Amazon ini, kita akan mengalami yang namanya tindakan yang memang tidak bisa sebagai perubahan dari hutan Amazon ini, atau malah kita mengalami kerugian bagi generasi kita ataupun bagi generasi yang akan mendatang, seperti itu. Nah, akibatnya peningkatan deforestasi dalam 15 bulan terakhir ini yaitu hilangnya ribuan kilometer hutan, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua ada gain framing. Kalau untuk gain framing ini menonjolkan manfaat bila tidak tertindak sekarang. Nah, untuk green framing ini, hutan Amazon dapat dipulihkan, masyarakat adat terlindungi, satwa kembali memiliki habitat, dan juga kualitas iklim global dapat membaik. Nah, yang terakhir itu ada si ethical dan juga moral framing. Nah, tanggung jawab moral bagi global. Sebenarnya kalau untuk
hutan Amazon ini bukan hanya tanggung jawab dari mereka yang tinggal di daerah Traffic aja, tapi bagi kita semua manusia itu adalah salah satu tanggung jawab kita juga nih untuk menjaga hutan Amazon, karena hutan Amazon itu salah satu hutan yang memang sebagai salah satu tempat yang memang banyak sekali tumbuhan dan juga ekosistem yang terjalin di sana. Seperti itu. Nah, kewajiban moral untuk melindungi paru-paru dunia ini menekankan nilai keadilan ekologis, perlindungan masyarakat adat, dan juga tanggung jawab manusia menjaga bumi. Nah, untuk pilihan saluran yang kita gunakan memang harus menyesuaikan dengan tren saat ini, karena kita mengikuti yang namanya saat ini kan kita lagi banyak banget menggunakan media sosial ya, entah itu TikTok, Instagram, dan juga media internet lainnya. Nah, salah satunya kita menggunakan media digital. Media digital digunakan untuk mempercepat penyebaran informasi mengenai peningkatan deforestasi. Nah, melalui konten-konten visual, konten-konten video, konten-konten TikTok, dan juga podcast, mungkin peran dari kampanye kita ini akan dengan secara cepat tersampaikan kepada audiens bahwa mereka melindungi Amazon bukan hanya pilihan, tetapi juga kewajiban bagi etis bersama, seperti itu. Nah, kemudian di sini juga kita melakukan pemilihan saluran dari media non digital. Media non digital di sini berperan penting dalam menggerakkan aksi nyata. Jadi kita tidak cuma menggunakan media digital aja, dan kita juga melakukan kegiatan secara langsung untuk mengajak masyarakat menjaga ekosistem yang memang sudah terlihat nih mengkhawatirkan, seperti itu. Nah, lewat pendekatan ini memperdalam pemahaman audiens, membangun hubungan langsung, serta memperkuat komitmen jangka panjang terhadap upaya perlindungan hutan Amazon, seperti itu. Nah, selanjutnya akan dibacakan untuk slide selanjutnya oleh Yola. Terima kasih Kak Melani. Terakhir Kak Yola. Terima kasih moderator. Selanjutnya slide terkait program aksi dan keberlanjutan. Jadi ini tuh ada 3 fase. Jadi fase pertama itu jadi fase dari masyarakat di Amerika Selatan atau di daerah Brazil atau dengan dekat dengan Sungai Amazon melakukan atau mengupload video 30 detik terkait edukasi atau apa sih yang harus kita lakukan untuk hutan yang tidak buat hutan yang dia enggak gundul, terus hutan yang enggak ditebang sembarangan gitu ya. Jadi masyarakat kita itu diupload ke TikTok, kebanyakan sih di TikTok dengan hashtag itu Amazon Guardians. Jadi mereka juga bikin penyebaran visual before after tutupan hutannya. Jadi tujuan dari bikin video ini sih dia terasa relevan, terus juga kayak mendesak banget, urgensi banget, apalagi kan hutan Amazon apalagi udah banyak isu-isu yang negatif sekali terkait hutan Amazon, jadi banyak masyarakat yang membuat videonya. Nah, untuk fase 2 itu ada engagement dan edukasi. Jadi kalau untuk fase 2 ini sih bikin seminar, terus webinar, terus bikin podcast terkait diskusi bareng-bareng sama masyarakat atau diskusi di kampus atau di berbagai macam sekolah terkait hutan Amazon itu. Nah, fase 3 ada aksi perilaku dan komitmen. Nah, fase ini juga mendorong perubahan perilaku nyata melalui aksi konkret seperti tantangan One Action for Amazon. Jadi ini tuh kalau aksi perilaku dan komitmen, jadi pengumpulan dukungan publik nih dari berbagai media, terus juga masyarakat sekitar, terus juga seperti kita mahasiswa, terus anak-anak sekolah gitu ya. Selanjutnya ada implementasi kampanye. Jadi kampanye itu dilakukan tujuannya sih biar meningkatkan kesadaran publik tentang peningkatan deforestasi dalam 15 bulan terakhir dan memperkuat komitmen aksi. Nah, jadi langkah-langkah saat kampanye itu tuh ada pengumpulan data dan persiapan narasumber, jadi H-30, terus juga pembuatan materi visual, infografis, video satelit, terus juga pelaksanaan event ini pemaparan plan deforestasi, diskusi solusi, deklarasi, jadi dengan protect the Amazon, protect of our future. Nah, selanjutnya kalau keempat ini
publikasi hasil acara dan pelaporan media. Jadwal untuk bulan kedua program, jadi lokasi itu di Sao Paulo, jadi hybridnya event itu. Nah, penanggung jawabnya itu Amazon Guardian Collection. Terus durasinya itu sehari, tapi sehari itu selama 6 jam doang. Terus kalau untuk toolsnya itu pakai screen, data visual. Terus rencana outputnya 1 laporan kondisi hutan terkini, terus 5.000 peserta hybrid, dan peningkatan awareness awal kampanye. Nah, selanjutnya itu ada rancangan program keberlanjutan jangka panjang. Jadi kalau untuk ini pertama tuh ada aspek kelembagaan sosial. Jadi kalau terkait ini, jadi ini tuh ada komunitas tuh namanya, jadi komunitas itu terkait Amazon nama komunitasnya itu Amazon Guardian Support Team. Nah, jadi komunitas itu tuh bikin biar orang-orang tuh sadar ya akan tentang Amazon itu. Nah, terus kedua ini ada aspek finansial. Jadi aspek finansial ini strategi pendanaan. Jadi tuh kita di sana tuh bikin dana juga, bikin pendanaan dari berbagai macam komunitas, terus juga mahasiswa untuk kesulitan Amazon itu gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk pendanaan nggak cuma saat kampanye doang, jadi saat setelah after kampanye pun dia masih melakukan pendanaan dalam jangka waktu yang panjang gitu. Next, ini pengukuran dan evaluasi. Jadi pertama target kinerja. Kalau target kinerjanya banyak banget ya. Jadi aku bacain aja. KPI kampanye mencakup jangkauan publik, jadi 5 juta. Terus juga keterlibatan digital 100.000 penggunaan hashtag di media sosial. Terus partisipasi aksi 100.000. Terus juga penguatan komunitas 120 peserta, 3 tim penjaga. Terus juga aksi lingkungan 50.000 pohon. Jadi menanam pohon juga. Terus juga pengurangan risiko deforestasi 10-15%. Tentang kelanjutan kelembagaan dan pendanaan pasca program, jadi ada dananya juga. Jadi nggak cuma aksi, dia juga ada pendanaan. Terus kedua, ini ada metode evaluasi. Untuk metode evaluasi ini dibuat apa ya? Jadi tim atau tim acara atau tim komunitas itu melihat dari berbagai macam media sosial apakah mereka tuh banyak aksi atau enggak di media sosial, terus juga ada peningkatan jumlah follower atau enggak gitu ya. Jadi lihat data-data yang sudah dilakukan saat kampanye. Nah, terus terakhir ini ada jadwal dan tim evaluasi. Nah, kalau untuk evaluasi ini ada 3 titik waktu. Pertama itu awal program, terus kedua itu bulan ke-8. Jadi bulan ke-8 itu evaluasi tengah, dan ada evaluasi akhir ke bulan ke-15. Nah, evaluasi dipimpin oleh Campaign Evolution Unit, dibantu analis data digital dan tim lapangan, serta perwakilan komunitas lokal untuk validasi. Tim ini bertanggung jawab mengolah data, menyusun laporan evaluasi, dan memberikan rekomendasi untuk perlanjutan program. Jadi setelah kampanye, gak cuma sampai di situ doang, ada tim dari tim komunitas yang terus melanjutkan dari evaluasi dan kampanye itu gitu. Jadi dalam jangka waktu yang panjang, jadi gak cuma 15 bulan doang gitu. Oke, saya kembalikan ke Mbak. Terima kasih Kak Yola. Baik, terima kasih kepada seluruh pembicara. Saya persilakan para audiens untuk masuk ke dalam sesi tanya jawab. Ada yang mau tanya?
keuangan, khususnya di bagian aspek finansial. Pertanyaannya adalah sejauh mana pendanaan benar-benar dialokasikan untuk aktivitas lapangan dibandingkan untuk kebutuhan media atau kampanye digital semata saja. Perwakilan mungkin. Oke, izin jawab kalau Mas. Jadi terkait pendanaan kemana aja. Jadi kalau dalam program konservasi seperti Amazon Guardians Campaign, jadi pendanaan itu adalah diprioritaskan untuk aktivitas lapangan. Nah, karena dampaknya itu terhadap deforestasi terjadi di tingkat tapak, pengawasan, patroli, restorasi, pemberdayaan komunitas dan riset. Nah, secara umum alokasi anggaran yang dianggap sehat adalah 60-75% untuk kegiatan lapangan. Jadi itu dilakukan dalam patroli pengawasan dan teknologi monitoring. Jadi melakukan setelah kampanye tuh ada pengawasan juga, ada patroli di sekitar sungai Amazon di sekitar hutan Amazon itu. Nah, terus juga ada pelatihan dan intensif komunitas lokal atau adat. Jadi pelatihan terkait apa nih yang harus kita lakukan setelah kampanye. Jadi nggak bisa berhenti sampai di sebuah aja kampanyenya. Terus juga ada restorasi area terdegradasi. Jadi ada area yang benar-benar harus dijaga banget, jadi dipatroli banget tuh sama komunitas sekitar situ. Terus juga ada 25-40% untuk media, kampanye digital dan komunikasi. Jadi pendanaannya itu jelas terstruktur. Nah, lalu juga jadi kalau untuk proporsi justru lebih banyak untuk media sih. Jadi sekitar Nah, jadi proposal justru lebih besar untuk media, misal kurang lebih 50%. Ada risiko program menjadi campaign TV, tetapi minim intervensi ekologis nyata. Maka indikator akuntabilitas yang penting adalah budgetnya gitu atau pendanaannya. Oke. Baik, terima kasih Kak Yona. Selanjutnya ada pertanyaan terakhir ya. Jika evaluasi sudah dilakukan, namun program yang dijalankan belum maksimal, apakah hambatan struktural di Amazon seperti korupsi, lemahnya penegakan hukum, dan tekanan pasar global yang membuat kampanye semacam ini sulit mencapai target? Izin menjawab ya semuanya. Di sini boleh balik ke slide yang SWOT tadi. Nah, di slide ini sebenarnya tadi udah dijelasin ya tentang weakness-nya atau kelemahannya, yang dimana pendanaan itu nggak selalu stabil atau nggak berkelanjutan gitu. Nah, dan juga ada weakness akses lapangan ke wilayah hutan itu sering sulit dan beresiko keterbatasan literasi digital sebagai komunitas lokal, dan juga ada kampanye menghadapi perbedaan bahasa dan budaya antar wilayah lain. Nah, dari weakness ini sebenarnya kita udah tahu ya, kalau misalkan tadi yang ditanyakan tentang pendanaan, apakah nantinya ada korupsi atau apa kayak gitu ya. Nah, sebenarnya dari sini kita udah tahu weakness itu di pendanaan ini sebenarnya kita udah ada analisisnya gitu. Nah, seperti yang tadi dijawab oleh Yola juga, kita sambungin lagi. Jadi pendanaan ini sebenarnya karena kita udah menganalisis ini terkait pendanaan itu mungkin nantinya akan ada ketidakstabilan atau ketidakberlanjutan, maka dari itu kita juga bukan membuat sih, lebih tepatnya lebih tepatnya di sini kita itu lebih aware lagi terhadap dana-dana supaya tidak terjadi korupsi gitu. Dan mungkin nantinya seandainya ada hambatan
struktural seperti korupsi dan kepentingan politik lokal, korupsinya itu mungkin seperti korupsi dalam pemberian izin lahan, terus juga konsesi kayu kayak yang tadi dijelaskan ya, terus juga ada ekspansi agrikultur yang menjadi masalah kronis gitu, terus juga ada kelompok-kelompok kepentingan kayak agribisnis, peternakan, pertambangan ini memiliki pengaruh politik yang lumayan besar gitu dari kampanye ini, dari witnessnya ini. Terus juga lemahnya penegakan hukum, mungkin ada aturan-aturan konservasi yang sering ada di atas kertas, tetapi implementasinya itu lemah. Jadi kita harus kita harus bisa menanggulangi lah gitu ya sebelum terjadinya aturan-aturan seperti ini kayak gitu. Dan juga pengawasan itu di hutan-hutan yang terpencil memerlukan biaya yang sangat besar. Nah ini mungkin kita bisa dengan memperbanyak aparat-aparat supaya lebih bisa lebih bisa melihat di lapangan tuh seperti apa gitu. Jadi seperti itu. Mungkin ada yang mau ditambahkan dari teman-teman pembicara. Baik, untuk sesi kali ini sudah cukup. Saya kembalikan kepada para MC Caleb dan Alvin. Boleh beri tepuk tangan lagi untuk teman-teman. Oke, gimana nih untuk teman-teman semua udah paham dengan pemaparan materi dari teman-teman narasumber kita? Paham nggak? Oke, mungkin kita sudah di penghujung acara kita di sesi pertama ini. Akan saya kembalikan ke rekan saya, Salah. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Kita akan masuk ke sesi yang kedua, akan dibawakan oleh moderator kita Sidang. Saya Khaled dan rekan saya Alvin pamit undur diri. Terima kasih. Dikat aja, mau dikat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi dengan saya Jarvis dan saya akan membawa acara kita yang ke sesi kedua ini yaitu tentang Jakarta Bukan Atlantis. Oke, teman-teman sekalian, isu penurunan muka tanah dan ancaman tenggelamnya Jakarta itu bukan sekedar dongeng ataupun sci-fi, teman-teman. Ini adalah realitas yang membutuhkan aksi-aksi nyata. Salah satunya melalui strategi komunikasi yang tepat agar masyarakat sadar dan bergerak, teman-teman. Nah, bagaimana strategi kampanyenya? Apa yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa dan akademisi? Maka dari itu, untuk mengupas tuntas topik kita pada hari ini, Jakarta Bukan Atlantis. Nah, kita akan memasuki acara inti yang akan dipandu oleh moderator kita yang luar biasa. Beliau adalah seorang mahasiswa ilmu komunikasi, yaitu bernama Muhammad Zaidan Jahran. Dan beberapa lagi baik disambut dengan Terima kasih MC Jarvis telah menjemput saya. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Zaidan Jahran atau yang lebih akrab dipanggil Zidan. Dalam malam kali ini, saya diperintahkan sebagai moderator kalian dalam tema Jakarta Bukan Atlantis, kampanye komunikasi lingkungan mencegah Jakarta tenggelam. Langsung saja saya akan menyambut para pembicara malam kali ini. Dimulai dari Kak Valdo, dipersilakan.
saja kita akan masuk ke dalam tema untuk mempersingkat waktu. Saya persilakan untuk pembicara pertama yaitu Pak Rivaldo. Silakan. Sebelumnya terima kasih kepada moderator dan teman-teman semua. Jadi seperti yang tadi sudah disampaikan bahwasannya kali ini kampanye kita ini sebetulnya berdasarkan pada praktis. Oke, jadi sebenarnya isu ini itu didasari pada kampanye ini itu didasari pada isu yang telah terjadi sudah lama, dan saya yakin teman-teman juga sudah tahu ya, yaitu tentang Jakarta yang diprediksi akan tenggelam di masa depan mendatang. Oke, jadi sebenarnya kalau isu ini itu sudah terjadi sekitar tahun 1970-an, di mana pada sejak tahun itu dan juga seiring berjalan waktu di pesisir Jakarta itu mulai terendam air. Nah, ini mulai makin meluas nih semakin bertambahnya tahun. Bahkan di beberapa titik penurunan tanah itu bisa jadi sampai 20 cm. Tapi masalahnya bukan cuma penurunan tanah doang, ada juga tentang kenaikan air laut yang dikarenakan oleh pemanasan global ya. Oke, jadi penyebab utama dari penurunan tanah ini itu karena banyak sekali pembangunan yang masif dan juga penggunaan air tanah di sana. Selain itu ada minimnya juga ruang resapan yang ada di daerah tersebut. Nah, tapi tidak hanya itu teman-teman, karena kesadaran masyarakat juga tergolong masih rendah ya tentang penggunaan air tanah dan juga hubungannya dengan penurunan tanah dan banjir. Nah, maka dari itu kita di sini membuat kampanye yang berjudul Jakarta Menjadi Praktis. Next. Oke, jadi tujuan dari kampanye ini yang pertama itu untuk peningkatan kesadaran masyarakat, yang dimana kita juga melalui edukasi yang kita lakukan sehingga itu bisa mengubah perilaku dari masyarakat yang ada di sana. Jadi mereka itu bisa sadar tentang ancaman yang mereka hadapi. Misalnya masyarakat itu udah mulai menghemat air, lalu misalnya berpindah dari sumber bor ke sumber yang tidak memperburuk keadaan di sana. Contohnya itu misalkan berlangganan air di PDAM. Ya, lanjut. Saya berikutnya, saya baik, terima kasih. Terima kasih untuk pembicara pertama. Boleh dilanjutkan oleh pembicara kedua yaitu Kak Arya. Saya persilakan. Nah, di sini ada target audience, ada 3 target audience. Yang pertama itu masyarakat umum, terutama warga wilayah rawan banjir yang terdampak langsung, dan juga tentu aja kayak wilayah masyarakat yang tingkat intensitas pemakaian air tanahnya itu tinggi juga. Nah, mereka itu jadi sasaran edukasi buat mereka, karena itu penting banget buat ancaman penurunan dataran dan juga pengurangan intensitas penggunaan air tanah. Nah, yang kedua ada pelajaran. Yang kedua ada pelajar dan mahasiswa. Di sini mereka ini diharapin jadi agen perubahan dan penyebar informasi. Nah, mereka juga berperan sebagai generasi muda yang bisa jadi agen perubahan. Yang ketiga ada komunitas lingkungan dan LSM. Ini mereka mendukung kampanye melalui aksi lapangan dan kolaborasi jangka panjang. Next. Nah, di sini ada posternya Jakarta Bukan Atlantis, yang jelas juga tentang hemat air bawah tanah. Next. Nah, di sini ada program kampanyenya ya pasti. Yang pertama ini ada edukasi digital, webinar dan juga gerakan hemat air. Yang pertama ada edukasi digital media sosial. Di sini kita membuat infografis, video edukasi dan juga storytelling pada meningkatkan pemahaman publik melalui Instagram, TikTok dan YouTube. Yang kedua ada webinar dan workshop, menghadirkan fakta biologi dan lingkungan untuk menjelaskan solusi ilmiah. Workshop mengajarkan pembuatan biopori dan juga sumur resapan dan pemanenan air hujan. Yang terakhir ada gerakan hemat air,
menunjukkan tantangan 30 hari hemat air, dan mempromosikan cara menghemat air rumah tangga untuk mengurangi ketergantungan pada air tanah. Tepuk tangannya dong Kak Ali. Baik, saya persilakan untuk pembicara ketiga kita yaitu Kak Anwar Arif. Saya di sini akan menjelaskan program kampanye itu yang kedua, itu ada penanaman pohon sumur serapan kolaborasi komunitas sosial media dan challenge. Dan di sini tuh ada poin-poinnya itu ada penanaman pohon, memperluas ruang hijau, meningkatkan serapan air dan menekan laju penerusan dengan tanah dengan kegiatan penanaman di kawasan yang banjir. Terus ada juga pembuatan sumur resapan dan biopori, melibatkan warga dalam aksi langsung untuk meningkatkan infiltrasi air dalam air tanah sehingga mengurangi genangan dan ketentuan air tanah. Terus kolaborasi komunitas lokal bekerja sama dengan Karang Taruna, organisasi kampus dan komunitas lingkungan untuk memperluas jangkauan kampanye hingga tingkat RT dan RW. Nah, ini saluran komunikasi yang pertama itu ada media sosial Instagram, TikTok, YouTube, Twitter, menjangkau publik secara luas lewat konten visual dan video pendek. Nah, yang kedua, website resmi kampanye berfungsi sebagai pusat informasi lengkap dan aksi dokumentasi kampanye. Nah, yang ketiga itu ada media massa, TV lokal, radio, portal berita, meningkatkan visibilitas kampanye, terutama bagi masyarakat yang tidak aktif di media sosial. Terima kasih. Kalau beri tepuk tangan yang berkah. Dan kita akan memanggil pembicara kita yang keempat. Baik, di sini saya akan menjelaskan dalam indikator berhasilan. Jadi yang pertama itu ada peningkatan pengetahuan masyarakat diukur lewat survei sebelum dan sesudah kampanye. Dan yang kedua itu ada partisipasi publik kehadiran warga dalam webinar, workshop, penanaman pohon dan kegiatan awareness week. Dan yang ketiga itu ada aksi nyata di lapangan, jumlah pohon yang ditanam dalam biopori atau sumur resapan yang dibuat serta kolaborasi yang terbentuk. Jadi di sini saya menjelaskan yang pertama itu, jadi dalam peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat itu seperti keberhasilan kampanye yang dimana dapat diukur melalui peningkatan yang tingkat dalam pemahaman masyarakat mengenai isu atau penurunan muka tanah beserta eksplorasi air tanah dan ancaman tenggelamnya Jakarta. Yang dimana juga pengukuran dapat dilakukan melalui survei pra dan pasca kampanye yang menilai pemahaman peserta tentang penyebab, dampak, dan solusi terkait masalah lingkungan tersebut. Jadi itu yang pertama itu dari peningkatan pengetahuan masyarakat. Yang kedua itu ada partisipasi publik dalam kegiatan kampanye, yang dimana indikator ini melihat seberapa banyak masyarakat dalam yang terlibat kegiatan kampanye seperti webinar, workshop, dan penanaman pohon, pembuatan sumur, resapan, atau program Jakarta Awareness Week. Dan partisipasi yang tinggi menunjukkan bahwa kampanye berhasil menarik dalam perhatian dan mendorong keterlibatan publik. Terus yang ketiga itu ada aksi nyata di lapangan. Jadi indikator ini berfungsi pada kebersihan program fisik seperti jumlah pohon yang ditanam, jumlah juga sumur resapan atau biopori yang dibuat, serta wilayah yang berhasil melakukan aksi lingkungan secara mandiri. Keberhasilan tidak hanya diukur dari jumlah kegiatan, tetapi juga dari keberlanjutan aksi tersebut setelah kampanye yang berlangsung. Nah, di sini juga ada kesimpulannya ya, seperti kampanye ini meningkatkan edukasi dan aksi kolektif untuk mengurangi risiko
tenggelamnya Jakarta penggunaan berbagai saluran komunikasi membuat penyebaran pesan lebih luas dan efektif. Program yang dibuat dapat mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam penggunaan air, tanah, dan pengelolaan lingkungan dengan kolaborasi yang kuat yang hanya memiliki potensi menjadi gerakan berkelanjutan yang berdampak nyata. Cukup sekian, terima kasih. Beri tepuk tangan. Baik, materi sudah selesai dan kita akan masuk ke sesi Q&A yang fungsi. Saya akan mulai masuk, kembalikan kepada para audiens. Di sini ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Oke, baik. Maka dari itu saya akan yang memberi pertanyaan kepada kalian. Pertanyaan pertama, bagaimana jika perilaku hemat air hanya dilakukan saat kampanye berlangsung, lalu berhenti setelah itu? Baik, di sini saya akan menjawab. Jadi ini risiko yang secara umum ya, dalam kampanye perubahan perilaku solusinya adalah menciptakan keberlanjutan sustainability melalui beberapa cara. Nanti contohnya seperti tantangan 30 hari harus hemat air dan media rutin di media sosial dan program monitoring penggunaan air melalui edukasi yang terjawab perilaku butuh pengulangan yang konsistensi yang seperti kuncinya itu ya. Terus yang kedua itu ada libatnya komunikasi lokal sebagai penggerak berkelanjutan. Yang ketiga komunikasi dari pihak RT dan RW itu karangan tahunan atau sekolah ikut memonitor perilaku akan lebih stabil perubahan tidak lagi bersifat individual tetapi menjadi norma sosial. Dan yang ketiga ini dalam serta manfaat langsung dan jangka pendek. Jadi dalam masyarakat juga akan melanjutkan perilaku jika merasa ada kebutuhan langsung, yang misalnya tagihan air lebih murah, sumber tidak cepat kering, dan lingkungan ramah lebih bersih jika manfaatnya terasa perilaku tidak akan berhenti. Terima kasih, Aksan. Mungkin saya akan memberikan pertanyaan terakhir ya sebagai penutup juga. Pertanyaan selanjutnya adalah bukankah solusi utama adalah peningkatan layanan air PDAM ya? Bukan kampanye. Apa peran kampanye kalau akar masalahnya itu struktural? Silakan dijawab. Oke. Jadi tadi pertanyaan itu adalah ini ya. Harusnya kan solusi utama itu adalah PDAM karena itu permasalahan struktural, jadi bukan kampanye yang dilakukan ini. Nah, sebenarnya pertanyaan tersebut dan juga sekaligus pernyataan tersebut memang betul bahwasanya penggunaan memperbaiki pelayanan PDAM ini adalah solusi utama dalam menangani masalah struktural. Tapi kampanye ini juga sebenarnya berdampak besar ya. Kenapa? Karena permasalahan struktural itu cukup kompleks. Jadi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut memang dibutuhkan waktu dan juga bisa dibilang biaya yang banyak. Sekaligus itu juga sebenarnya termasuk dalam ranah pemerintah juga, pemerintah daerah. Jadi tugas kampanye ini sebenarnya hanya untuk mengubah perilaku si masyarakat tersebut. Misalnya masyarakat yang tadinya boros air dia bisa lebih menghemat lagi gitu. Dan juga sebentar. Kampanye ini memang tujuan utamanya seperti yang tadi saya bilang yaitu untuk mengubah pola perilaku masyarakat agar lingkungan mereka itu lebih terjaga. Jadi sekali lagi untuk mengatasi masalah struktural ini memang dibutuhkan bantuan dari kebijakan pemerintah juga. Jadi kampanye ini bisa dibilang itu bukan untuk solusi utama tapi sebagai pelengkap seperti itu. Saya rasa sudah cukup untuk sesi seminar kali ini. Saya akan mempersilahkan kepada para pembicara dimulai dari Kak Rivaldo untuk ke tempat. Tepuk tangan untuk Kak Rivaldo. Saya silakan untuk Kak Aksan kembali ke tempat.
MC Jarvis untuk melanjutkan seminar. Oke, terima kasih kepada teman saya Sida. Oke, tibalah kita pada penghujung acara kita pada hari ini. Mungkin sebelum kita mengakhiri acara hari ini, mungkin boleh kita mengadakan sesi foto terlebih dahulu. Oke, boleh. Mungkin teman-teman yang baris yang paling belakang, boleh agak maju deh. Tapi yang teman-teman yang di barisan yang depan nggak apa-apa, duduk saja. Mungkin teman-teman yang barisan paling belakang boleh berdiri aja. Video. Boleh ya, teman-teman? Sudah.